Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Pengajian kita pada kesempatan kali ini judulnya apa? Gotong royong berumah. Oh, ngane gotong royong ya ana nang omah ya. Ujarku gotong royong kuwi kurneng RT karo RW. Ada gotong royong di dalam rumah tangga. Panjenengan pernah naik bis? Panjenengan pernah naik bis? Ada yang belum pernah naik bis? Pengalaman jenengan ketika naik bis itu penak terus apa kadang-kadang boten penak? Contohnya sing boten penak napa? Ngebut. Ya, ngebut. Ugal-ugalan, orang mikir keselamatan siapa? Numpang. Kalau jenengan naik bis kayak gitu, apa yang jenengan lakukan saat itu? Memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bok apa? Bok tabrakan. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kalimat terakhir yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Mlebu surga insyaallah. Tapi apa cukup? Supaya selamat, gak kecelakaan, apa cukup mengucapkan la ilaha illallah saja? Jawabannya ya tidak cukup. Harus panjenengan sebagai penumpang mengingatkan sinten? Sopir. Belum deh. Kadang-kadang jenengan tidak enak naik bis, tapi kadang-kadang juga naik bis penak banget. Karena sopirnya nopo pinter, alon, tenang. Saking penaknya jadi jenengan nopo teklak tekluk. Penumpang sebis teklak tekluk kabeh, sopire ya ketularan teklak tekluk. Dalam kondisi seperti ini pun juga penumpang harus mengingatkan siapa? Sopir. Jadi kalau orang pengen selamat itu harus saling bahu membahu. Rumah tangga itu mirip kayak bis yang di dalamnya ada sopir dan penumpang.
Sopire sinten? Suami. Penumpangnya sinten? Istri dan anak. Jadi kalau misalnya panjenengan pengen rumah tangga kita itu sukses dan berhasil, itu bukan hanya ditentukan oleh sopir tok alias sinten? Suami, bukan. Tapi harus ada kerjasama yang baik antara suami dengan istri ditambah dengan anak-anak. Kalau antara suami dan istri ditambah dengan anak-anak sudah bekerja sama dengan baik, insya Allah rumah tangga itu akan sukses. Suksesnya rumah tangga niku kados pundi? Suksesnya rumah tangga itu kalau semuanya bapak, ibu, anak-anak itu sukses semuanya masuk kemana? Surga. Itu suksesnya, nggih. Jadi kalau orang Islam itu punya target cita-cita yang lebih tinggi dari segala jenis cita-cita. Targetnya apa? Surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan kemana? Surga, faqad faz. Inilah orang-orang yang sukses. Jadi suksesnya rumah tangga itu mboten diukur nek umah wis, nek mobilnya wis larang, nek tanahe wis ambo, kuwi berarti sukses. Berarti rolih duwe omah apik Ustaz, rolih duwe mobil apik, rolih duwe tanah ambak, mboten kados niku bukan. Boleh. Asal carane nopo? Halal. Ndak apa-apa, boleh. Tapi itu bukan ukuran sukses. Rumah tangga yang sukses itu kalau misalnya berhasil bapake, ibuke, anake semuanya masuk ke surga. Niku sukses. Berarti nek kuramane tok sing mlebu surga, biyunge ora berarti dereng sukses, kurang sukses. Atau misalnya yang masuk ke surga cuma ibunya tok, bapaknya ndak masuk ke surga, kurang sukses. Atau cuma suami istri yang masuk surga tapi anake mengeraka kabeh, kurang sukses. Atau sebaliknya, ramane karo biyunge mlebu neraka, anake sing mlebu surga, kurang sukses. Kapan suksesnya? Bapak, ibu, anak semuanya masuk ke surga. Kira-kira niku cita-cita sing gampang napa sing angel? Kadang-kadang bapaknya rajin sholat, ibune bolong-bolong. Kadang-kadang kewalikane, ibune sing rajin ngaji, bapaknya dolanan perkutut baik. Kadang-kadang bapaknya ibunya rajin ke masjid, bocah-bocahnya pada nang perapatan keleleran. Ternyata ini bukan sesuatu yang mudah, Ustaz. Iya, makanya karena bukan sesuatu yang mudah harus ada kerja. Makanya judulnya nopo? Gotong royong berumah tangga. Pripun Ustaz gotong royongnya? 4 hal. Ada 4 hal yang sudah ada di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, supaya sukses adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan. Ini yang pertama. Tidak ada manusia biasa di dunia ini yang sempurna. Setiap manusia pasti punya nopo? Kekurangan. Sebagaimana orang punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Sebagaimana seseorang punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Makanya, kalau panjenengan pengen sukses berumah tangga, jangan cuma melihat nopo
kekurangan saja. Kalau diperkenankan saya pengen tanya sama bapak-bapak, Pak, dulu ketika panjenengan mau nikah, belum nikah dulu ketika masih bujangan, bayangannya jenengan istrinya itu pengennya yang kayak apa, Pak? Coba, satu, sing nopo? Sing ayu, nggih. Nomor kali nopo? Sing sugih. Nomor telu? Sing nopo? Solehan nomor telu gue. Sing soleha. Nomor sekawan nopo? Sing pinter masak, nggih. Dan sekian banyak sing putih, sing dhuwur, sing wah, pokoke anane nang surga aja. Itulah kira-kira gambarannya panjenengan dulu ketika masih bujangan belum nikah. Setelah panjenengan nikah, kira-kira seperti apa yang dulu jenengan bayangkan, oh mboten? Jujur, Pak, jujur. Wah, ternyata Ustadz tidak seperti yang dibayangkan, Ustadz. Pengennya sing ayu, sing sugih, sing pinter, sing soleh, jebule uliya sing. Nanti dulu, jenengan jangan senang dulu. Sekarang saya balik tanya pada ibu-ibu. Ibu, dulu panjenengan sebelum nikah, gambarannya panjenengan pengen suami yang kayak apa? Soleh, oh, ibu-ibu nomor 1 soleh niku. Sing soleh. Terus napa? Sing ganteng. Terus sing sugih. Terus sing sabar. Dan masih sekian banyak kriteria yang panjenengan impikan. Pertanyaannya, setelah jenengan nikah, panjenengan nemu suami kayak gitu enggak? Sempurna enggak? Tidak. Pasti ada kekurangan. Kalau kita ingin sukses berumah tangga, jangan cuma melihat kekurangan. Karena kalau misalnya panjenengan cuma mau lihat kekurangan, panjenengan misalnya cerai, nanti akan ganti dengan pasangan yang lain, ya pasti punya kekurangan lagi. Jadi kalau mau mencari pasangan yang tidak ada kekurangannya, wontene teng pundi? Wontene teng surga. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang manusia biasa yang tidak punya kekurangan. Seharusnya kelebihan yang ada di dalam diri suami digunakan untuk melengkapi kekurangannya siapa? Istri. Kelebihan yang ada dalam diri istri digunakan untuk melengkapi kekurangannya siapa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh yang namanya suami itu membenci 100% istrinya, itu mboten pareng. Seorang mukmin, suami mukmin enggak boleh membenci istrinya mukminah 100%, itu mboten pareng. Kenapa? Kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena seandainya panjenengan itu tidak menyukai salah satu sifat istrinya, pasti ada sifat lain yang membuat jenengan itu puas. Artinya apa? Kalau panjenengan melihat istri panjenengan ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Contoh misalnya, panjenengan nikah ternyata istrinya tidak pintar masak. Bisanya masak apa, Pak? Godhog wedang. Godhog wedang be kadang-kadang sat. Itu kekurangan. Coba dilihat punya kelebihan enggak? Oh, alhamdulillah walaupun istri saya tidak pintar masak, tapi dia punya kelebihan, dia itu penyayang sekali.
penyayang, sama anak-anak sabar. Alhamdulillah, bojoku walaupun ora pinter masak tapi dia penyayang, disyukuri. Contoh yang lain, mungkin panjenengan mendapatkan istri panjenengan ini kurang cantik. Kurang apa? Kurang cantik. Ya nek dibiji ya sekitar 6,5 lah. Jangan kecewa. Ternyata istri panjenengan niku walaupun kurang cantik tapi subur. Apa Bu subur? Udah lemu Bu. Subur itu maksudnya gampang punya anak. Gampang punya anak itu kelebihan apa mboten? Kelebihan. Kanjeng Rasul ngendika tazawwajul waludal wadud. Kata Kanjeng Rasul SAW, nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Jadi Rasul itu senang kalau misalnya kita nikah sama wanita yang subur. Jadi terus bisa menghasilkan, memproduksi anak. Itu kelebihan itu. Coba jenengan nikah, nun sewu, sama wanita sing wayu banget. Tapi tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Sedih dong, kan? Sekarang itu bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama. Ternyata ibu mendapatkan suami ibu ternyata Masya Allah miskin. Ya, ora sugih kayak tanggane. Kekurangan. Dilihat alhamdulillah walaupun suami saya miskin tapi dia itu sabar sama keluarga. Ora gampang plak. Apa gunanya mendapatkan suami yang kaya tapi saben dina plak. Alhamdulillah suaminya walaupun dia punya kekurangan miskin tapi dia sabar, penyayang sama anak-anak dan jenengan, disyukuri. Contoh yang lain, Jan Ustaz, bojoku orang ganteng. Bojoku orang ganteng, orang gagah, malah cenderung nuwun sewu krempeng. Nek kena angin jangan selalu itu terus yang dilihat. Alhamdulillah walaupun suami jenengan kurang ganteng, kurang gagah, tapi alhamdulillah suami jenengan itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Setia. Setia itu sangat berharga. Apa gunanya memiliki suami yang ganteng tapi mboten setia? Alhamdulillah suami saya ini walaupun kurang ganteng tapi setia sekali. Kenapa setia? Karena sing ngelirik. Alhamdulillah panjenengan bersyukur. Ya. Inilah yang namanya kita itu memahami kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ingin sukses di dalam berumah tangga, jangan cuma melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihan yang ada di dalam diri pasangan kita. Cuman bukan berarti kita ya wis pancen kekuranganku kayak gie ya nyong kayak gie baik. Tidak. Walaupun kita punya kekurangan, kita juga berusaha untuk memperbaiki. Misalnya ibu dulu sebelum nikah karena tidak pernah masak, taunya masakan sudah jadi, akhirnya tidak tahu cara masak. Wah, nyong panjang kekurangannya kiye-kiye, ya wis, ya tidak. Seharusnya kalau misalnya punya kekurangan seperti itu, berusaha memperbaiki diri, belajar, beli buku buku masakan, tanya sana, tanya sini, belajar. Ada, tapi walaupun masing-masing berusaha untuk memperbaiki diri, tapi juga perlu diketahui bahwasanya memperbaiki diri itu butuh proses. Iki sing kadang-kadang buatan sabar nih, kadang-kadang nggih. Wis seminggu nih kok. Wis seminggu dene urung bisa masak lho. Sing jenengane belajar masak niku mboten gampil. Atau ternyata ibu-ibu mendapatkan suami ibu niku mboten sabaran. Gampang marah. Itu kekurangan. Dinasehati, diperbaiki. Tapi butuh waktu untuk berubah. Yang namanya tabiat nggih. Tabiat niku
angel pancen merubahnya, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi butuh waktu. Alhamdulillah nek biyen sedina marahnya itu bisa sampai 10 kali. Setelah setahun, alhamdulillah kurang sedina ping 5. Mending. Itu namanya proses. Setelah 20 tahun bisa berkurang marahnya sehari cuma sekali. Lama-lama jadi orang yang sabar sekali. Ini namanya proses. Ini yang pertama. Yang pertama, supaya rumah tangga kita sukses, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, apa temeriku? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Setiap istri atau suami itu punya hak. Tapi jangan lupa juga punya kebanyakan orang itu cuma nuntut kelalen kewajibannya. Dan ini salah satu penyebab keluarga rusak. Kalau kita ingin keluarga kita sukses, maka kita harus memahami apa kewajiban kita dan apa hak kita. Semakin kita banyak menuntut hak, maka kewajiban yang harus ditunaikan akan semakin besar. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, para wanita itu punya hak seimbang dengan kewajibannya. Jadi panjenengan ibu-ibu punya hak, tapi juga punya kewajiban. Suami punya hak, tapi juga punya kewajiban. Kewajibannya suami nopo? Kewajibannya suami antara lain harus memenuhi sandang, pangan, papan. Minimal niku nggih, sandang, pangan, papan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna bi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah wahai para suami bahwa hak istri kalian atas kalian adalah memenuhi sandang dan pangan mereka. Hadits riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Maka jangan sampai kebalik. Kalau sekarang banyak rumah tangga sing kewalik yang mencari nafkah sinten? Suaminya napa? Mending nek ngomong. Napa? Nek boten dolanan darak napa? Mancing. Nek ora mancing turu. Ini dirusak ini. Jadi seharusnya yang mencari nafkah suami, bukan siapa? Kalau dibalik maka akan timbul kerusakan. Makanya konon ketika para istri mulai banyak bekerja di luar rumah, tingkat perceraian semakin tinggi. Dan rata-rata katanya, rata-rata gara-gara pekerjaan. Kenapa? Karena istri merasa nyung tulis sing boleh duit. Jadi memandang remeh suaminya. Suami itu nuwun sewu jadinya tidak punya harga. Bahkan ada keluar kata-kata istri menceraikan suami. Kok Allah kebangetan banget, kok bisa istri menceraikan suami? Yang ada itu suami menceraikan istri. Ini gara-gara apa? Gara-gara kewajibannya tidak ditunaikan. Kalau kewajiban tidak ditunaikan, pasti akan timbul masalah di rumah. Itu pasti. Itu kewajibannya suami, memberikan minimal sandang, pangan, papan. Kewajibannya istri napa Ustaz? Kewajibannya istri antara lain taat kepada melayani suami.
Jadi memang sudah kodratnya, ibu-ibu sudah kodratnya memang melayani suami di rumah. Itu sudah kodratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Wahai para wanita, menetaplah kalian di rumah kalian. Karena tugas wanita itu sangat mulia. Mulia apa buatan, Bu? Jadi jangan terprovokasi oleh propaganda. Wah, kita harus emansipasi. Jangan termakan oleh propaganda seperti itu. Seakan-akan kalau menjadi ibu rumah tangga itu kelihatannya kayak apa? Kayak zaman apa? Kayak zaman bahula. Masa kaum perempuan di rumah, subhanallah. Wanita di rumah itu adalah merupakan pekerjaan yang paling terhormat. Karena apa? Karena di tangan ibulah akan muncul generasi-generasi yang baik. Coba sekarang, betapa banyak anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua. Bocah tangi esok, ibune wis mangkat. Ibune bali, bocah wis turu. Terus kapan? Kapan dia akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Wajar nek bocahnya pada rusak. Kenapa? Karena nggak diperhatikan sama orang tuanya. Maka ini PR yang paling besar buat kita, bahwa kita sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala pekerjaannya masing-masing. Suami adalah mencari nafkah, istri bekerja di rumah untuk mengurus urusan rumah tangga. Dan itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dan inilah jalannya panjenengan ibu-ibu yang akan mengantarkan ke surga. Jadi jalan ke surga itu dekat sekali, Bu, di dalam rumahnya jenengan. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seandainya wanita sholat 5 waktu ini mempeng. Wasamat syahroha, puasa Ramadane Masya Allah bagus. Wahafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati siapa? Suami. Berarti wonten pinten syarat niku? Sekawan. Nomor setunggal napa? Salat 5 waktu. Nomor kali napa? Puasa. Nomor 3 menjaga kehormatan. Masih ditambah 1, mentaati sinten? Suami. Apa ganjarannya? Qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Allah, kata Nabi SAW akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun, bebas, milih sendiri, monggo. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi itulah jalan panjenengan ke surga. Taat kepada suami. Dalam napa Ustaz? Dalam sesuatu yang ma'ruf, yang baik-baik. Contohnya, Bu, tolonglah jagakan wedang. Pripun Pak? Langsung bikin? Panjenengan kayaknya takut ini. Langsung bikin? Kok ragu-ragu Pak? Ibu, kalau disuruh Bapak kayak gitu langsung bikin enggak? Langsung? Alhamdulillah. Ada sebagian ibu-ibu kalau disuruh bikin minuman sama bapaknya, Bu, gawekan wedang, Bu. Dewek. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak. Wedang wis digodhokaken. Maksudnya air sudah ada, air panas. Gula wis ana. Teh wis ana, kopi wis ana, gelas wis dikumbahaken. Kurang apa? Astagfirullahaladzim. Taat, Bu, taat. Taat kepada suami itu jalan menuju kemana? Termasuk nuwun sewu masalah ranjang. Masalah urusan apa? Ranjang. Kalau sampai menolak permintaan suami untuk masalah ranjang,
jatah Bu. Kesel wah, ngesuk bae lah. Hati-hati Bu, kalau nggak ada alasan yang diterima, kecuali kalau sakit parah nggih, sakit parah atau lagi merah, lagi datang bulan itu memang nggak boleh ya. Lagi sehat, cuman bebah ya. Hati-hati Bu. Kata Nabi SAW, batat tal'anuhal malaikah. Wanita yang menolak diajak berhubungan intim oleh suaminya, kemudian suaminya marah, maka wanita tersebut akan dilaknat oleh malaikat semalam suntuk. Napa Bu? Dilaknat. Teng sinten? Malaikat semalam suntuk. Maka hati-hati. Hati-hati. Ini masalah hak dan apa? Kewajiban. Yang ketiga, apa teng mriku? Saling bahu membahu. Walaupun suami sudah ada kewajibannya, istri juga sudah ada kewajiban. Bukan berarti kemudian nggak peduli dengan tugas pasangannya. Oke, mau kewajibanmu garap dewek, bukan seperti itu. Untuk rumah tangga yang harmonis perlu adanya kerjasama. Contoh, urusan dapur, sumur, kasur. Niku kewajiban sinten? Istri. Tapi apa ya iya, bapaknya mboten napa? Mboten bantu. Bapaknya bantu napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Ini rumah tangga yang harmonis. Berarti bapak-bapak sudah mencontoh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul itu kalau di rumah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah itu bantu Aisyah istri-istrinya satu, ngesol sandalnya sendiri. Sinten? Rasulullah ngesol sandalnya sendiri, sandalnya pedot disol piyambak oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhitu thawbahu, nek bajunya napa? Sobek jahit sendiri. Bapak harus niku, Bu? Nggih? Alhamdulillah. Yang ketiga, yarfa'u dalwahu, ngangsu. Rasulullah ngangsu sendiri. Ya. Kalau sekarang panjenengan tesi ngangsu napa mboten? Wis jarang nggih. Rata-rata ngagem napa? Nek mboten ngagem sanyo nggih ngagem napa? Agem PDAM, agem PAM. Kaya kuwe ya esi ngongkon. Kurgari ngurupaken saklar, ya esi celuk-celuk. Masya Allah. Ya. Maka ini pelajaran berharga buat kita. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW berkali-kali diceritakan oleh Aisyah bantu masak. Bantu apa? Masak. Kalau dulu masaknya itu bikin roti, ya, adonan roti. Tangannya Kanjeng Rasul SAW itu sampai kotor bikin adonan roti. Ya. Coba saya tanya ibu-ibu kalau lagi goreng kerupuk, bapak bantu no badan? Bantu nyicipi. Geno badan. Bu sekali-kali tuh ngene Bu, nyong sing goreng kerupuk nah, itu kan enak. Kayak gitu rumah tangga yang harmonis, saling membantu. Sama juga ibu-ibu kalau melihat bapaknya ini capek sekali mendidik anak misalnya, harus ada kerjasama. Mendidik anak harus ada kerjasama. Jangan sampai saling melempar tanggung jawab. Contohnya, bocah pak, lari garap PR loh. Tuh sewu, bapaknya kesel, nembe bali sekang kantor, ngana ngone ibune, Bu, tolong garapan PR lah, kesel, nembe masak. Akhirnya anaknya bingung, bapaknya kesel, ibune kesel. Akhirnya bocahnya melu, kesel lah turu. Akhirnya nggak ada yang garap PR.
Jadi harus ada saling kerja sama. Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir. Apa? Saling menasehati. Kenapa Ustadz perlu saling menasehati? Karena rumah tangga niku mboten wonten sing mulus terus niku mboten wonten. Pasti suatu saat wonten permasalahan. Pasti itu. Kalau misalnya ada rumah tangga yang selamat dari permasalahan, niscaya yang paling pantas itu rumah tangganya manusia yang paling bertakwa di muka bumi. Sinten? Kanjeng Rasul SAW. Itu pun rumahnya Rasul SAW tetap tidak lepas dari permasalahan. Contoh, Rasulullah SAW rumah tangganya pernah mengalami permasalahan ekonomi. Pernah mengalami permasalahan apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, rumahnya Rasul SAW, dapurnya itu pernah tidak nyala 3 purnama. Pinten purnama? 3 purnama. 3 bulan dapure Kanjeng Rasul niku mboten murup. Niku masalah napa mboten? Masalah napa mboten? Akhirnya dapure mboten murup sebabnya napa? Mboten wonten sing dimasak. Akhirnya ditanya oleh para tabi'in kepada Aisyah radhiyallahu anha, terus panjenengan suami istri-istri Kanjeng Rasul makannya apa? Kata Aisyah, in hiya illal aswadan. Makanan kami saat itu cuma 2. 1 kurma, 2 banyu bening. Pinten bulan? 3 bulan. Pak, panjenengan nek dapure mboten murup 3 dina pripun? Pripun Bu nek mboten murup 3 dinten? Ora dapure sing murup, omahe murup den. Masalah itu pasti ada. Rasulullah SAW rumahnya ada masalah. Sampai mengalami permasalahan juga Rasulullah SAW. Artinya rumah tangga itu tidak mungkin sepi dari masalah, itu tidak mungkin. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah saling menasehati. Jadi kalau misalnya istri melakukan kesalahan, dinasehati oleh suami. Suami melakukan kesalahan, dinasehati oleh istri. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan masalah saling nasihat menasehati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang suami yang mau bangun malam, kemudian sholat malam dan membangunkan siapa? Istrinya. Itu namanya saling menasihati. Bapaknya bangun, setelah bangun membangunkan istrinya. Kata Nabi SAW, fa'in abat nadhaha fi wajhihal ma. Seandainya istrinya sudah dibangunkan kok tidak bangun-bangun, apa kata Kanjeng Rasul? Apa? Kuguyur? Enggak. Nadhaha niku memercikkan. Disireti. Nggih Bu nggih. Enjang siap-siap nggih. Disireti. Bukan ngambil ember biur, bukan seperti itu. Jadi cuma mungkin panjenengan ya habis wudu nggih, habis wudu. Ibu. Itu kalau ndak mau. Berarti kalau misalnya sudah dibangunkan, Bu, langsung bangun. Alhamdulillah, berarti ndak perlu napa? Enak temen ya, bapak kayak oleh nyireti. Ibu juga boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadhat zawjaha. Semoga Allah merahmati istri yang bangun malam
dan membangunkan suaminya. Gantian ya. Gantian. Terus fa in abana dhahat fi wajhil ma, seandainya suaminya dibangunkan boten wungu-wungu, apa kata Rasul? Memercikkan air di muka suaminya. Siap-siap nggih, Pak? Nggih, ampun duko. Jangan marah kalau tahu-tahu ada hujan lokal. Ya apa ya? Apa bocor ya? Boten Pak niki saweg ngamalaken hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerjasama. Jadi jangan sampai jerene umah sakinah mawadah rahmah tapi kawanan kabehan. Kerainan kabehan itu tuh sakinah mawadah rahmah niku. Sakinah mawadah rahmah niku yang saling bahu membahu, suami membangunkan istri, istri membangunkan suami. Suatu saat suami melakukan kesalahan diingatkan dengan kata-kata yang baik. Kadang-kadang kan namanya menungsa nggih Bu nggih, yang namanya Pak iman itu kan kadang naik, kadang semangat banget mau masjid, kadang-kadang nopo bebeh banget. Apa jenengan punya kewajiban untuk menasihati, kita punya kewajiban untuk menasihati pasangan kita. Pak, ini buat tentang masjid. Diingatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai dengan cara-cara yang enggak bagus. Pak, masjid, orang masjid kok matine jengking loh. Yang baik ya, mengingatkan dengan cara-cara yang baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jadi intinya untuk sukses rumah tangga ada berapa hal? 4. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali, saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor 3, saling bahu membahu. Nomor sekawan, saling menasehati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.